Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zola Olivia Utari, NIM 2111051008 dari kelas 1 PCC dari kelompok 1, ingin menjelaskan materi tentang sifat-sifat umum pada kayu. Sebelum masuk ke materi sifat-sifat umum pada kayu, saya akan menjelaskan apa itu kayu. Menurut para ahli, tepatnya Dumanau pada tahun 1982, ia menyatakan bahwasannya kayu adalah bahan mentahan dari sumber daya alam. Sedangkan menurut Wikipedia, kayu adalah bagian batang atau cabang, bahkan ranting yang mengalami kekerasan atau lignifikasi dari pengayuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat umum pada kayu. Menurut Dumanau pada tahun 1990, sifat-sifat umum pada kayu terdiri dari beberapa poin, yaitu 1. Semua batang pohon mempunyai pengaturan asimetris dan vertikal. Selanjutnya, kayu tersusun dari beberapa sel yang bermacam-macam tipe dan bermacam-macam dinding sel. Selanjutnya, kayu memiliki sifat anisotropik, yaitu di mana kayu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jikalau kayu itu diuji. Dengan adanya sifat anisotropik tersebut dipengaruhi oleh struktur dan orientasi dari dalam dinding sel. Selanjutnya, kayu memiliki sifat hygroskopik, yaitu kayu dapat kehilangan atau bertambahnya kelembapan tergantung dari suhu udara sekitar kayu. Selanjutnya, kayu pada dasarnya bersifat kering, sehingga penyebab terjadinya kebakaran pada lahan luas yaitu di mana kayu bersifat kering terjadinya pergesekan antara satu ranting kayu dengan ranting kayu selanjutnya, ditambah dengan paparan matahari yang sangat panas. Selanjutnya, kayu juga dapat diserang oleh makhluk hidup yang dapat merusaknya seperti jamur, rayap, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya mengenai sifat-sifat umum pada kayu. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat kayu yaitu sifat umum kayu. Pertama, kayu tersusun dari sel-sel yang bermacam-macam dan susunan dinding selnya dari senyawa kimia, selulosa, hemiselulosa, serta lignin. Kedua, semua kayu bersifat anisotropik. Ketiga, kayu merupakan bahan hygroskopis. Ketiga, kayu dapat diserang perusak kayu dan terbakar, terutama dalam keadaan kering. 5. Semua pohon mempunyai pengaturan vertikal dan sifat simetris radial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kiki, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kayu yang digunakan untuk bahan konstruksi. 1. Kayu jati. Kayu jati ini dikenal dengan kekuatannya yang sangat kuat daripada kayu yang lainnya, sehingga kayu jati ini banyak dimanfaatkan pada bahan konstruksi seperti pembuatan konsen, pintu, jendela, meja, dan kursi. Selanjutnya ada kayu kelapa. Kayu kelapa ini memiliki serat yang jelas serta lurus. Kayu kelapa ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan bahan konstruksi seperti backisting atau balok. Selanjutnya ada kayu kamper. Kayu kamper ini memiliki warna kuning dan agak kecoklatan, di mana kekuatan dari kayu kamper ini cukup kuat sehingga banyak dimanfaatkan untuk pembuatan lip plank, deckskin, serta atap kayu. Selanjutnya ada kayu unin, di mana kayu ini memiliki tekstur yang gelap, warna yang gelap, dan daya tahan yang baik, sehingga kayu ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan rumah, kantor, gerbang, dan jenis bangunan lainnya. Selanjutnya ada kayu geram,
di mana kayu ini sangatlah beraneka ragam yang jikalau ditinjau dari pembuatannya, kayu ini bisa digunakan untuk pembangunan serta juga dibuat untuk perancah. Selanjutnya ada kayu gelam, di mana kayu ini banyak digunakan untuk bahan konstruksi seperti pembuatan pembuatan pagar dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kayu meranti merah, di mana kayu ini memiliki sifat yang tahan terhadap cuaca sehingga banyak dimanfaatkan untuk hiasan dalam ruangan. Selanjutnya kayu mahoni dan pinus. Kayu ini juga bagus untuk bahan konstruksi, tapi digunakan untuk furnitur di dalam rumah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan Amila Desta, yaitu apabila kayu yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, apakah berdampak bagi bangunan? Menurut saya hal tersebut sangatlah berdampak, karena jikalau kita membuat suatu bangunan, baik itu gedung, rumah sakit, sekolah dan lain-lainnya, jika tidak memenuhi persyaratan, maka akan berdampak bagi bangunan, sehingga bisa mengakibatkan bangunan tersebut memiliki jangka yang kurang dari perkiraan, jangka ketahanan, serta juga mempengaruhi kekokohan dari bangunan tersebut. Sifat fisik kayu dan makroskopis adalah sifat yang dapat diketahui secara jelas melalui panca indera, baik dengan penglihatan, penciuman, perabaan, dan sebagainya, tanpa menggunakan alat bantu. Adapun sifat-sifat fisik kayu yaitu berat jenis. Berat suatu kayu yang tergantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif di dalamnya. Kayu memiliki berat jenis yang berbeda-beda, antara 0,2 yaitu kayu balsa sampai 1,28 yaitu kayu nani. Umumnya makin tinggi BJ kayu, berat jenis kayu semakin berat dan semakin kuat pula. Berikut adalah kolom tabel klasifikasi dari kategori kayu. Kelas berat kayu sangat berat, berat jenisnya dikurang dari 0,90. Contohnya kayu giam dan balau. Kelas berat kayu dari berat kategori 0,75 sampai 0,90 yaitu kayu kulim. Agak berat 0,60 sampai 0,75 kayu bintangur, dan kayu ringan dikategorikan kurang dari 0,60 yaitu kayu balsa dan pinus. Next. Sifat fisik kayu. Kawetan alami kayu. Kawetan alami kayu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kawetan adalah ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-unsur perusak kayu dari luar seperti jamur, rayap, bubuk, dan lain-lain. Kawetan kayu disebabkan oleh adanya suatu zat di dalam kayu, zat ekstraktif yang merupakan sebagai unsur racun bagi perusak kayu. Yang kedua, ada warna kayu. Warna suatu jenis kayu dipengaruhi oleh tempat di dalam batang, umur pohon, dan kelembapan udara, serta zat pengisi warna dalam kayu. Lalu ada higroskopis. Higroskopik yaitu sifat dapat menyerap atau melepaskan air ke kelembapan. Makin lembab udara sekitar, kayu juga semakin lembab. Masuknya air ke dalam kayu menyebabkan berat kayu bertambah. Sifat ini berhubungan dengan sifat mengembang dan menyusut kayu. Dan ada arah serat. Arah serat adalah arah umum sel-sel kayu terhadap sumbu batang pohon. Arah serat dapat dibedakan menjadi serat lurus, serat berpadu, serat berombak, serta terpilin, dan serat diagonal, serat miring. Next. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rian Maidel tentang kenapa kekuatan tarik kayu tegak lurus arah serat lebih kecil dibandingkan kekuatan kayu saja arah serat. Keteguhan tegak lurus arah serat pada semua kayu lebih kecil dibandingkan kekuatan saja arah serat karena struktur serat kayu yang berlubang. Semakin rapat serat kayu pada umumnya memiliki kekuatan yang lebih dari kayu yang tidak rapat. Keteguhan tekan satu jenis kayu adalah kekuatan kayu untuk menahan muatan jika kayu itu dipergunakan untuk dalam tujuan tertentu. Dalam hal ini bedakan menjadi dua macam, yaitu tekan tegak lurus arah serat dan sejajar arah serat. Baiklah, saya akan
akan menjawab pertanyaan dari Aliansa tentang sebutkan struktur kayu yang bagus untuk bahan bangunan serta alasannya. Struktur kayu yang halus dapat struktur kayu yang halus, padat dan berpori-pori kecil seperti contohnya kayu jati. Kayu jati dikatakan berkualitas tinggi karena memiliki berbagai kelebihan dibandingkan kayu lainnya. Adapun kelebihan tersebut seperti tekstur kayu yang indah, kuat, serta tahan dari berbagai serangan jamur, rayap, serangga, hingga kayu jati akan lebih awet dan tahan lama. Kayu jati sangat cocok digunakan untuk kerangka rumah dan berbagai furnitur lainnya. Terlebih kayu jati dapat menahan beban yang sangat berat. Adapun ciri-ciri kayu jati sebagai berikut. Kayu memiliki aroma yang indah hingga coklat tua, memiliki aroma yang khas, tidak mudah berubah warna dan bentuk akibat perubahan cuaca. Tempat memiliki beban yang sangat kokoh dan berat karena cukup padat. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mehdi Putra. Apa saja mengaruhi sifat mekanik kayu? Baiklah, ada beberapa hal yang dapat mengaruhi sifat mekanik kayu, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal dari kayu tersebut. Pada faktor internal terdiri dari massa jenis, mata kayu, serat miring pada kayu, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi kondisi dari luar fisik kayu tersebut seperti kelembapan udara, serangan rayap, dan jamur. Cara aplikasi menuakan kayu yang muda, kayu yang putih, kayu jati ini ya, memakai obat kimia. Harus pakai kaos tangan karet agar tidak sakit-sakit. Ikut tidak bisa menit lah. Jam berapa? Sekitar setengah jam. Kalau tumpah seperti ini, karena ini mengandung asam. Kalau kena logam nanti bisa reaksi, logamnya rusak. Jadi hadirnya itu harus dari stainless atau yang sudah ini kita tunggu selama kurang lebih 3 jam dijemur di. Kemudian masukkan sampel kayu ke dalam wadah yang berisi air tersebut. Setelah itu amati posisi kayu di dalam air. Jika kayu tenggelam seluruhnya, maka kayu tersebut dikatakan sangat berat. Pada sampel kali ini, kayu tenggelam seluruhnya. Kemudian ini sampel kedua. Pada video kali ini sangat jelas sekali bahwa pada sampel kedua ini hanya 1/2 bagian yang tenggelam. Berarti kayu pada sampel kedua ini memiliki berat yang sedang. Jika sampel yang tenggelam 3/4 bagian, maka dia dikatakan berat. Dan jika yang tenggelam hanya 1/4 bagian, maka dia dikatakan ringan. Sampel pertama, kita menentukan kekerasan kayu dengan cara dipotong. Pertama, siapkan alat dan bahan. Untuk alatnya, gergaji, sedangkan bahannya sampel kayu. Setelah alat dan bahan telah siap, maka lakukan pemotongan terhadap kayu tersebut. Rasakan perlawanan terhadap kayu tersebut. Jika kayu tersebut susah dipotong, maka kayu tersebut dikategorikan sebagai kayu keras. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, penentuan kekerasan kayu dengan cara ditekan menggunakan kuku. Di video dapat terlihat pada sampel pertama ketika dilakukan penekanan menggunakan kuku bahwa meninggalkan jejak atau bekas kuku. Bekas kuku tersebut menandakan kayu dikatakan sebagai kayu lunak. Sedangkan pada sampel yang kedua, ketika dilakukan penekanan menggunakan kuku, maka tidak meninggalkan bekas atau jejak pada sampel. Jadi sampel tersebut dikatakan kayu keras. Selanjutnya, menentukan kekerasan kayu dengan cara dipaku. Sampel dipaku sebanyak 5 kali dengan kekuatan yang sama. Kemudian tandai paku untuk mengetahui kedalaman paku tersebut. Kemudian cabut paku tersebut. Ini merupakan tanda dari kedalaman paku tersebut. Lalu ukur kedalaman paku tersebut.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rinaldi Afriman. Yang F, serat pada kayu. Sifat fisik pada kayu merupakan sifat fisik yang menunjukkan arah pada orientasi dan sel-sel panjang di dalam kayu terhadap sumber batang pohon dalam kayu. Arah serat pada kayu dapat ditentukan oleh arah alur yang terdapat pada permukaan kayu. Kayu yang dikatakan berserat halus apabila arah sel-sel kayu yang sejajar dengan sumber batang. Kayu yang disebut beserta mencong apabila sel pada kayu mengalami penyimpangan atau membentuk sudut terhadap sumbu panjang pada batang, serta mencong dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu serat berpadu, serat berombak, serat terpilih, dan serat diagonal. Selanjutnya G, bobot pada kayu. Berat suatu jenis kayu tergantung pada jumlah kayu yang tersusun pada suatu rongga atau jumlah pori-pori kadar air yang dikandung. Pada zat-zat ekstraktif di dalamnya, bobot suatu jenis kayu sebagai sifat fisik yang diperoleh dengan mengetahui nilai-nilai berat jenis pada kayu. Selanjutnya H, kekerasan pada kayu. Sifat fisik kayu dalam hal kekerasan kayu memiliki hubungan erat dengan bobot kayu, yang kerasnya juga termasuk dalam berat suatu kayu. Sebaliknya, kayu ringan adalah juga kayu yang lunak. Berdasarkan kekerasannya, jenis-jenis kayu dapat digolongkan menjadi kayu sangat keras, kayu keras, kayu sedang, dan kayu sedang sekeras-kerasnya, dan kayu lunak. Cara menetapkan kekerasan kayu ialah dengan memotong kayu tersebut dengan melintang dan mencatat atau menilai kesan perlawanan oleh kayu itu pada pemotongan, serta kilapnya bidang potongan yang dihasilkan. Kayu dengan sifat fisik yang lebih keras akan lebih sulit dipotong secara melintang. Kayu yang lunak akan mudah rusak dan hasil potongan melintangnya akan memberikan hasil yang kasar. Yang F, serat pada kayu. Sifat fisik pada kayu merupakan sifat fisik yang menunjukkan arah pada orientasi dan sel-sel panjang di dalam kayu terhadap sumbu batang pohon dalam kayu. Arah serat pada kayu dapat ditentukan oleh arah alur yang terdapat pada permukaan kayu. Kayu yang dikatakan berserat halus apabila arah sel-sel kayu yang sejajar dengan sumbu batang. Kayu yang disebut beserta mencong apabila sel pada kayu mengalami penyimpangan atau membentuk sudut terhadap sumbu panjang pada batang, serta mencong dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu serat berpadu, serat berombak, serat terpilih, dan serat diagonal. Selanjutnya G, bobot pada kayu. Berat suatu jenis kayu tergantung pada jumlah kayu yang tersusun pada suatu rongga atau jumlah pori-pori kadar air yang dikandung. Pada zat-zat ekstraktif di dalamnya, bobot suatu jenis kayu sebagai sifat fisik yang diperoleh dengan mengetahui nilai-nilai berat jenis pada kayu.
Selanjutnya H. Kekerasan pada kayu. Sifat fisik kayu. Dalam hal kekerasan, kayu memiliki hubungan erat dengan bobot kayu, yang kerasnya juga termasuk dalam berat suatu kayu. Sebaliknya, kayu ringan adalah juga kayu yang lunak. Berdasarkan kekerasannya, jenis-jenis kayu dapat digolongkan menjadi kayu sangat keras, kayu sedang, dan kayu sedang sekeras-kerasnya, dan kayu lunak. Cara menetapkan kekerasan kayu ialah dengan memotong kayu tersebut dengan melintang dan mencatat atau menilai kesan perlawanan oleh kayu itu pada pemotongan, serta kilapnya bidang potongan yang dihasilkan. Kayu dengan sifat fisik yang lebih keras akan lebih sulit dipotong secara melintang. Kayu yang lunak akan mudah rusak, dan hasil potongan melintangnya akan memberikan hasil yang kasar. Kesan raba dan kilap kayu. Suatu jenis pada kayu merupakan kesan yang didapat saat meraba atau menyentuh permukaan kayu. Apabila suatu jenis kayu diraba atau disentuh, biasanya akan memberikan kesan yakni kasar, halus, licin, dan dingin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesan raba kasar juga diperoleh apabila keadaan tekstur pada kayu kasar. Kayu memiliki tekstur halus serta berat jenis yang tinggi, dan dapat menghasilkan kesan raba yang dingin. Jika diraba, sebaiknya jika kayu memiliki tekstur yang kasar serta berat jenis yang rendah akan menimbulkan kesan raba. Panas kilap kayu merupakan sifat fisik dari kayu yang kemungkinan sebatang kayu dapat memantulkan cahaya. J. Bau dan rasa pada kayu. Kesan raba dan bau tidak jauh berbeda. Sifat fisik pada kayu merupakan salah satu fisik yang disebabkan oleh adanya zat-zat infiltrasi yang didapatkan pada saat terbentuknya kayu teras. Sifat fisik bau dan rasa pada kayu diakibatkan adanya serangan jamur atau bakteri pada kayu. Biasanya sifat bau dari kayu kubal yang disebabkan oleh serangan jamur atau bakteri menimbulkan bau yang lebih tajam daripada kayu keras. Selanjutnya K. Nilai dekoratif pada kayu. Nilai dekoratif adalah sebagai sifat fisik pada kayu yang umumnya menyangkut jenis-jenis kayu yang akan dibuat untuk tujuan tertentu, yang hanya mementingkan keindahan pada sebuah kayu. Nilai dekoratif suatu jenis kayu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni dengan penyebaran, warna, arah serat kayu atau tekstur, dan pemunculan riak-riak tumbuh yang muncul secara bersamaan dalam pola maupun bentuk tertentu. Dalam kayu, suatu kayu memiliki nilai dekoratif. Yang memiliki nilai dekoratif antara lain kayu adalah senokeling, senokembang, renhas, dan ebony. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fajar Julka tentang sifat mekanik pada kayu.
kekuatan kertas. Selulose adalah merupakan senyawa organik dengan rumus C6H1O05N, sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai linear dari beberapa ratus hingga lebih dari 10.000 ikatan. Selulose adalah zat penyusun dan hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam melainkan berkaitan dengan lignin dan hemiselulose membentuk lignoselulose. Lignin adalah zat yang bersama-sama dengan selulose adalah salah satu sel yang terdapat dalam kayu. Komponen penyusun kayu adalah sel komponen kimia yang menyatu di dalam sel tersusun Baiklah, selanjutnya adalah sifat mekanik kayu. Sifat-sifat mekanik kayu merupakan kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya di luar benda yang mempunyai kecenderungan untuk mengubah bentuk dan besar benda. Searah dengan pengertian tersebut, Pension de Zeeuw 1980 juga mengartikan sifat mekanik kayu sebagai kekuatan atau kemampuan kayu guna menahan gaya-gaya yang berasal dari luar. Gaya-gaya yang dimaksud pada penghasilan tersebut adalah gaya primer yang terdiri dari 3 macam, yaitu gaya tekan, yang merupakan gaya yang mengakibatkan pemadatan ukuran atau pengecilan volume benda. Yang ketiga adalah gaya tarik, merupakan gaya yang cenderung untuk menambah dimensi atau volume benda. Yang ketiga adalah gaya geser, merupakan gaya yang mengakibatkan satu bagian benda terhadap bagian benda lainnya. Yang pertama adalah keteguhan tarik kayu. Dua arah kekuatan tarik pada kayu, yaitu searah serat kayu atau tegak lurus melintang arah serat kayu. Kekuatan tarik kayu adalah bagaimana reaksi bahan kayu terhadap gaya-gaya yang menarik kayu. Pada contoh gambar di samping, kekuatan tarik searah serat lebih kuat daripada kekuatan tarik melintang serat, dikarenakan kayu lebih kuat menahan kekuatan tarik searah serat daripada kekuatan tarik melintang serat. Pada umumnya, kayu memiliki kekuatan tarik lebih besar searah serat kayu. Yang kedua adalah keteguhan geser kayu. Keteguhan geser kayu adalah kekuatan kayu menahan gerakan dan tekanan yang membuat kayu bergeser tanpa pukulan, baik itu beban mati ataupun beban hidup. Yang terlihat pada gambar di samping, geser melintang serat kayu lebih kuat daripada geser searah serat kayu. Hal ini beban mati artinya tekanan secara terus-menerus pada skala tekanan tertentu. Sedangkan beban hidup berarti tekanan yang berulang-ulang dan bisa berubah-ubah kekuatannya. Keteguhan geser paling kuat besar adalah kayu pada posisi melintang serat kayu, seperti gambar di samping. Baiklah, kita lanjut. Yang C, keteguhan lengkung kayu. Kayu juga tahan terhadap gaya yang berusaha melengkungkan kayu dengan satu kali tekanan secara terus-menerus atau berkali-kali mendadak seperti pukulan. Seperti gambar di samping, kayu akan melengkung apabila menerima tekanan dari arah melintang ataupun arah sejalan serat. Baiklah, pada yang keempat adalah kekakuan kayu. Kekakuan kayu adalah kemampuan untuk menahan perubahan bentuk atau lengkungan. Kekakuan tersebut dinyatakan dalam modulus elastisitas. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dan akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Abelko Rahmapedia, yaitu pertanyaan nomor 15. Apa hal yang dinyatakan kayu tersebut bagus untuk konstruksi bangunan? Hal yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu keindahannya. Beberapa kalangan atau orang mungkin akan menilai bahwa keindahan bukan aspek yang penting, tetapi perlu diperhatikan saat memilih kayu konstruksi bangunan. Dalam beberapa hal pendapat tersebut memang benar, tapi untuk konstruksi yang
terlihat keindahan dan aspek yang tak bisa diabaikan. Bagaimanapun, salah satu alasan kita menggunakan kayu sebagai elemen bangunan adalah karena keindahannya. Jadi, apabila kita memilih kayu untuk konstruksi bangunan, tapi malah membuat bangunan terlihat jelek, padahal semestinya penggunaan kayu bisa membuat ruangan dan fasilitas menjadi lebih estetis, tradisional, atau natural. Contohnya pada gambar tersebut adalah bentuk-bentuk kayu yang indah. Yang kedua, stabilitas. Stabilitas kayu menunjukkan pada kemudahan kayu mengembangkan dan menyusut. Semakin stabil kayu, maka akan cenderung tidak dapat mengalami kembang susut. Kembang susut dipengaruhi berbagai faktor, seperti suhu dan kelembapan. Ketika kayu untuk konstruksi bangunan cepat mengembang dan menyusut, keselamatan pengguna pun menjadi taruhannya. Sebagai contohnya pada meja. Kestabilan pada kayu pada meja ini adalah pada kaki meja tersebut, dan pada bangunan adalah pada tiang-tiang penahan pada bangunan tersebut. Lanjut, yang ketiga, ketersediaan dan sustainabilitas. Kesediaan kayu biarpun bukan faktor teknis seperti yang lain, tetap wajib diupayakan. Pilih kayu yang suplainya tersedia dan berasal dari pohon yang tidak terancam punah. Contoh pohon yang tidak terancam punah salah satunya adalah kayu cendana. Pohon cendana atau kayu cendana merupakan salah satu jenis kayu yang sangat populer, dan juga semakin lama ketersediaan kayu ini semakin langka. Kayu cendana termasuk kayu yang unik karena yang menghasilkan aroma wangi atau resin yang banyak digunakan dalam industri parfum. Kayu cendana pun merupakan jenis kayu yang termahal di dunia. Yang kedua adalah kayu ulin. Kayu tersebut jenis kayu langka dan juga populer. Jenis kayu ulin dihasilkan dari Kalimantan dengan kualitas kayu yang sangat bagus. Kayu ulin juga dikenal sebagai kayu besi dikarenakan sifat kayunya yang sangat keras. Lanjut, yang keempat adalah ketahanan. Aspek lain yang bisa kita andalkan adalah aspek keawetan. Aspek keawetan mengindikasikan seberapa tahan kayu itu terhadap faktor perusaknya, terutama dari golongan biotik. Mengapa biotik? Sebab sebagai bahan organik, kayu rentang terhadap serangan hama, jamur, serangga, bahan organik seperti plastik. Salah satu ancaman hama dari kayu adalah binatang kotor. Binatang kotor adalah serangga yang larvanya hidup di dalam kayu. Larva akan memakan kayu di bagian dalam sehingga kerusakan yang ditimbulkan baru akan diketahui setelah kerusakan parah terjadi. Yang kedua adalah rayap. Rayap adalah serangga koloni yang dekat kerabatannya dengan kecoa. Berbeda dengan tortor, serangan serangga ini umumnya lebih pasif karena dilakukan bersama-sama. Yang ketiga adalah kutu. Kutu atau bugs umumnya menyerang serat dalam alam seperti eceng gondok dan rotan. Lanjutnya adalah jamur strain dan permukaan. Jamur juga menyebabkan kerusakan pada kayu. Ancaman jamur tersendiri bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ancaman dari jamur noda dan ancaman dari jamur permukaan. Jamur noda berukuran mikroskopis dan nodanya tidak bisa hilang, sedangkan jamur permukaan berukuran mikroskopis dan pada awal kemunculannya masih bisa dihilangkan dengan dilap saja. Lanjut, pertanyaan selanjutnya ditanya oleh Janatul Hamid. Apa itu hemilolusa dan selulosa dan bagaimana sifatnya? Selulosa merupakan senyawa seperti serabut liat tidak larut dalam air dan ditemukan di dalam dinding sel pelindung tumbuhan, terutama pada tangkai batang, dahan dan semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan. Selulosa disusun dari rantai selulosa dengan ikatan 1-4. Selulosa sering disebut sebagai serat yang mempunyai precursor terbanyak. Sifat-sifat selulosa adalah selulosa dalam salah satunya pertama, selulosa dalam kristal mempunyai ketahanan kekuatan lebih baik dibandingkan dengan bentuk amorfnya. Yang kedua, keadaan kering. Selulosa bersifat hygroscopic, mudah menyerap dan melepaskan uap air. Keras dan rapuh. Bila selulosa cukup banyak mengandung air, maka akan bersifat lunak. Jika fungsi air di sini adalah sebagai pelunak. Yang ketiga, mampu
terhidrasi oleh hidrolisasi, oksida fotokimia maupun secara mekanis sehingga berat molekul menurun. Tidak larut dalam air maupun pelarut organik, tetapi sebagai larut dalam larutan alkali. Yang kedua adalah hemiselulosa. Hemiselulosa adalah suatu polisakarida lain yang terdapat dalam tanaman dan tergolong senyawa organik. Hemiselulosa bersifat non-kristalin dan tidak bersifat serat, mudah mengembang. Karena itu hemiselulosa sangat berpengaruh terhadap terbentuknya jalinan antara serat pada saat membentukkan lembaran. Lebih mudah larut dalam pelarutan alkali dan lebih mudah direalisasi dengan asam menjadi komponen monomernya yang terdiri dari diklosa, dimanosa, diklaktosa, diselosa, dan L-arabinosa. Sifat-sifat hemiselulosa adalah hemiselulosa bersifat heteropolisakarida, sedangkan sifat selulosa adalah homopolisakarida, di mana selulosa dan hemiselulosa mempunyai fungsi yang sama sebagai penyongkong dinding-dinding sel. Hemiselulosa mudah dihidrolisi oleh asam yang monomernya terdiri dari diklosa, dimanosa, diglaktosa, diselosa, L-arabinosa, dan sejumlah kecil ramosa dan asam glycotic. Kebanyakan hemiselulosa mempunyai derajat polimer sekitar 200. Yang keempat, hemiselulosa berhubungan erat dengan selulosa dan sebagai satu komponen struktur dalam tumbuh-tumbuhan. Jumlah hemiselulosa dalam berat kering kayu biasanya antara 20-30%. Komposisi dan struktur hemiselulosa kayu lunak berbeda dengan kayu keras, di mana perbedaan ini terlihat dalam kandungan hemiselulosa dan komposisinya pada batang, dahan akar, dan kulit kayu. Baiklah, mungkin itu dua pertanyaan yang bisa saya jawab, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang telah dijawab oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya Fajar Juelka akan melanjutkan materi tentang sifat mekanik kayu. Keuletan kayu. Keuletan adalah kemampuan kayu untuk menyerap sejumlah tenaga yang relatif besar atau tahan terhadap kejutan-kejutan atau tegangan-tegangan yang berulang-ulang yang melampaui batas proporsional serta mengakibatkan perubahan bentuk yang permanen dan kerusakan sebagian. Selanjutnya, kekerasan kayu. Kekerasan adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang membuat takik atau lekukan atau kikisan dalam kurung abrasi bersama-sama dengan keuletan. Kekerasan merupakan suatu ukuran tentang ketahanan terhadap pengausan kayu. Selanjutnya, keteguhan belah kayu. Daya tahan kekuatan kayu terhadap tekanan belah paling rendah pada posisi searah serat. Walaupun demikian, untuk beberapa jenis kayu tertentu sangat baik apabila kekuatan belahnya sangat lemah, karena jenis kayu ini akan sangat cocok untuk pembuatan atap, sirap, atau kayu bakar. Untuk selanjutnya, keteguhan tekan kayu dalam kurung kompresi kayu. Keteguhan tekan kayu adalah daya tahan kayu terhadap tekanan pada searah serat kayu atau melintang serat kayu. Kekuatan tekan kayu lebih lemah pada arah melintang serat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fajar Juelka akan menjawab pertanyaan dari Zaki Taufikur Rahman yang berkaitan dengan sifat mekanik kayu. Sifat mekanik kayu diantaranya adalah keteguhan belah. Apa yang dimaksud dengan keteguhan belah? Sifat mekanik kayu, keteguhan belah adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha membelah kayu. Sifat keteguhan belah yang rendah sangat baik dalam pembuatan sirap dan kayu bakar. Sebaliknya, keteguhan belah yang tinggi sangat baik untuk pembuatan ukir-ukiran patung.
selanjutnya dari Taufik Rahman. Apakah sifat kimia kayu dapat diubah? Kayu dapat mengalami perubahan kimia karena membentuk zat baru setelah diolah dan direaksikan dengan zat tertentu. Misalnya, kayu diubah menjadi kertas dan kayu diubah menjadi papan dan sebagainya. Baiklah, untuk soalan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Majid. Saya akan menjawab pertanyaan dari Uci Rahmatia. Pertanyaan Uci, apa faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kekuatan kayu? Jadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kekuatan kayu itu adalah berat jenis kayu, kemiringan serat, dan diameter mata kayu. Sifat kekuatan kayu juga dipengaruhi oleh lama pemakaian, serangan rayap, dan serangan kumbang atau bubuk kayu. Itu jawaban dari pertanyaan Uci. Selanjutnya dari pertanyaan Muhammad Al-Ghifari. Pertanyaannya, apakah di setiap jenis kayu memiliki sifat kimia yang sama? Jawabannya tidak, karena sifat-sifat kimia kayu dipengaruhi oleh faktor tempat tumbuh iklim kayu tersebut. Mana kayu itu tumbuh tentu berbeda. Setiap kayu atau pohon memiliki lingkungan dan ekosistemnya yang berbeda. Jadi sifat kimianya tentu berbeda dan letaknya dalam batang atau cabang sehingga memiliki berbagai variasi. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Brendani. Apakah sifat kayu yang terbaik untuk pembuatan sebuah bangunan? Sifat yang terbaik untuk kayu dalam pembuatan sebuah bangunan itu ada beberapa sifat yang perlu kita lihat. Yang pertama itu memiliki daya tahan yang baik. Yang kedua, memiliki kekuatan yang baik. Tiga, tingkat kekerasan kayu yang cukup tinggi. Yang keempat, tahan terhadap guncangan. Yang kelima itu memiliki kepadatan yang tinggi. Dan yang keenam, mudah dibentuk atau diolah menjadi sebuah bangunan. Ya, sekianlah jawaban dari pertanyaan teman-teman. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Although this might not look like a typical chemistry laboratory, this is the chemistry department of Glasgow University. We're here to find out about the chemistry of wood. Each year a tree grows a new ring on the outside just beneath the bark. The middle part, or pith, where the rings have a small diameter, was made by the tree when it was young. The larger rings on the outside were made when the tree was older. Each ring has two parts. These parts are called early wood and late wood. The early wood is grown early in the summer. Here the cells are large and the cell walls are thin, which means this part of the wood is light in colour and has low density. In late wood, the cells are smaller and have thicker cell walls, meaning this part of the wood is dark in colour and is more dense. The chemistry of the cells is important because it determines the properties of the wood and its fibres. It is the alternation of early and late wood that gives the timber its grain pattern, one of the things that makes it look attractive. This is an X-ray densitometer. It is used to make measurements of the density of the wood in the different rings. These thin strips of wood contain the rings from the middle of the tree to the bark, which represent the whole life of the tree. The denser wood absorbs more of the X-rays, just like bones do in a medical X-ray. In this machine, the beam of X-rays is very fine, like a needle, so it can take very precise measurements of small areas. Density changes within a ring and generally increases from the middle of the tree to the bark. The late wood parts of the ring show up as peaks in the density curve. Wood is mainly made from cellulose, which is a type of carbohydrate. Cellulose is made up of long chains of carbon, hydrogen and oxygen atoms and helps to give the wood its strength. The wood also contains lignin, a type of natural plastic, which protects the wood and also binds together the cellulose chains to give the cell walls rigidity. Understanding how the cellulose and lignin work together is important for understanding the properties of the wood.
This is an infrared microscope, which is used to study the cellulose and lignin in the different parts of the cell structure. The more vertical the chains of cellulose in the tree, the stiffer and stronger the wood. In the middle of the tree, the chains go round and round in a spiral, so the middle bit of the tree is less stiff and not so strong. Towards the outside of the tree, the cellulose chains are more vertical, making this part of the wood stronger and stiffer. A young tree needs to be flexible so that it can bend with the wind without breaking, but as it gets older and larger, it must become stiffer to avoid being blown over. That's why it grows stronger and stiffer wood the older it gets. These two pieces of wood were cut from the same tree, one cut from the wood close to the middle of the tree, the pith, and one cut from the wood close to the bark. The piece from the pith is more flexible than the piece from the edge. It's easier to bend with my fingers. The wood in the middle of the tree is less dense because it contains a lot of air, and so this part of the tree is good for making insulation. The wood on the outside of the tree is good for building because it is stronger and stiffer. In a standing tree, the wood contains water rather than air, the water it needs to stay alive. Some of the water is so tightly linked to the molecules in the cell wall that when we take the wood out of the tree and dry it, the wood shrinks, which is why this piece is split. Different parts of the wood shrink by different amounts. When one side of the timber shrinks more than the other, the piece bends. Understanding and limiting this distortion is important for sawmillers because bent pieces of wood are not so useful. There are also some chemicals in the wood that don't have a structural function. These are particularly common in knots, which is why they are a darker colour. Here at Glasgow University, they are researching into new uses for these natural chemicals, such as in medicine. These are sock-slicked extractors, which are used to take the useful chemicals out of the wood so that they can be studied. The general name for these chemicals is extractives. This is a high-performance liquid chromatograph, which is used to separate the extractives and analyse their chemical composition. By better understanding the chemistry of wood, it will be possible for foresters to grow trees with improved properties, for the various different uses of wood and the chemicals inside, and also to help wood processors choose the right trees to make their products and to reduce wastage. Saya akan mempresentasikan sifat kimia kayu. Sifat kimia kayu yang terletak di dalam kayu berperan penting dalam menentukan kegunaan suatu jenis kayu. Pengetahuan tentang sifat dalam kayu akan memberi kemudahan untuk membedakan jenis-jenis kayu. Sifat-sifat kimia kayu digunakan untuk mengetahui ketahanan kayu terhadap serangan organisme perusak kayu. Selain itu juga sifat kimia kayu menentukan pengerjaan serta pengolahan kayu, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih baik. Pada umumnya, komponen kimia kayu daun lebar dan kayu daun jarum menurut Dumanau terdiri dari 3 macam unsur, yaitu unsur karbohidrat yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa, unsur non-karbohidrat yang tersusun atas lignin, zat ekstraktif sebagai unsur yang terendap selama proses pertumbuhan kayu, hemiselulosa atau poliosa. Selain abu, kayu juga masih mengandung sejumlah zat yang lain dari 15-25%, antara lain hemiselulosa atau juga dikenal dengan poliosa, semacam selulosa berupa persenyawaan molekul-molekul besar yang bersifat karbohidrat. Hemiselulosa pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 selulosa sehingga susunannya terdiri oleh gula dengan rumus C5H10O5 dan disebut heksosan.
Fungsi dari hemiselulosa adalah sebagai bahan dasar pembentuk dinding sel serta sebagai zat cadangan. Sekian ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Raifandi Bramulya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kayu memiliki 3 tekstur, yaitu halus, sedang, kasar. Apakah dari masing-masing tekstur ada kelebihan atau kekurangan? Kalau ada, apa itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Pandi. Berdasarkan teksturnya, kayu digolongkan menjadi beberapa tekstur, antara lain tekstur halus seperti kayu giam dan kolim, tekstur sedang seperti jati dan sonokeling, dan tekstur kasar seperti kampas dan meranti. Tekstur adalah tingkat kekerasan dan kehalusan sebuah permukaan kayu. Tekstur pada kayu juga bisa diartikan sebagai susunan serat kayu. Apakah besar dan renggang ataukah rapat? Masing-masing jenis kayu punya kondisi kekerasan yang berbeda. Menjawab pertanyaan dari Adila Vista. Pertanyaannya adalah, apa penyebab bentuk serat pada kayu berbeda-beda? Apakah karena berpengaruh dengan cara beradaptasinya? Jawabannya adalah penyebab terbentuknya kayu adalah akibat selumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel sebagai jaringan di batang. Sebab kayu memiliki banyak jenis